Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning smart students. Welcome to Memria's class. How are you today? Okay, hopefully all of us are still in a good condition today. Jadi meskipun kita sekarang dalam situasi pandemi, Mem harap kita tetap menjaga kesehatan ya, karena kesehatan itu perlu agar semua aktivitas tersebut, kita melihat ada gambar pantai ya. Saat melihat video tersebut, mungkin ada yang terlintas di benak kita, jika kita berada di pantai itu, apa yang akan kita lakukan ya. Mungkin ada yang mengatakan bahwa jika saya ada di pantai itu, saya akan berjemur. Atau, if I were on the beach, I would sunbathing ya. Atau mungkin ada yang mengatakan bahwa if I were on the beach, I would jump into the water. Saya akan melompat ke air dan berenang-renang ya, and swimming. Dan seterusnya, mungkin banyak lagi hal-hal lain yang ingin kita lakukan. Kita andai-andai ketika kita berada di pantai. Oke, smart students, jadi materi kita hari ini itu berkaitan dengan video yang telah kalian tonton tadi ya, yaitu tentang kalimat pengandaian. Kira-kira siapa yang tahu ya apa bahasa Inggris dari kalimat pengandaian? Oke, jadi kalimat pengandaian dalam bahasa Inggris itu kita kenal dengan istilah conditional sentence, atau mungkin ada yang mengatakan if clause atau if sentence. Well, smart students, before we talk more about conditional sentence, let's see the learning goals of this lesson. Okay, as you can see that there are 3 learning goals in this lesson ya. Ada 3 tujuan pembelajaran dari materi ini. Yang pertama, the students are able to analyze the social function, the generic structure, and the language features of conditional sentence. And then the second one, the students are able to distinguish the types of conditional sentence. And the last ones, the students are hoped to be able to make their own conditional sentence. Oke, jadi itu tadi ya the learning goals of this lesson. Nah, sekarang kita mulai materi ini dengan melihat dulu definisinya atau penggunaan dari conditional sentence. It is said that conditional tenses are used to speculate about what could happen, what might have happened, and what we wish would happen. Jadi di sini dari pengertiannya jelas bahwa conditional sentence atau kalimat pengandaian adalah satu kalimat yang di dalamnya itu mengandung makna bahwa sesuatu itu akan terjadi di waktu lampau atau seharusnya terjadi di waktu lampau ataupun sesuatu yang kita harapkan untuk terjadi. Nah, khusus dalam bahasa Inggris ada satu kata yang menjadi ciri khas dari conditional sentence, yaitu penggunaan if, yang dalam bahasa Indonesia itu berarti jika atau seandainya. Oke, lalu untuk conditional sentence itu diingat ya bahwa conditional sentence itu terdiri atas 2 klausa. Yang satu adalah if clause dan yang satunya adalah result clause, atau mungkin kita sering mendengar dengan istilah main clause. Well, smart students, sekarang kembali perhatikan lagi ya video yang berikut ini. Hi Vince, what are you doing? I'm collecting this unused paper to be burned. If we burn paper, it becomes ash. It's better we sell them to the scrap paper collector. Okay, it's a good idea.
By the way, have you heard about Laura's car? She lost her car. Yes, unfortunately. If she had locked the car, the thief wouldn't have stolen her car. Yes, you're right. Ooh yeah, what is your plan tonight? If I have enough time, I will watch TV on tonight. But I think I still be busy doing the work till next week. Yeah, we have so many work to do lately. If I were you, I would continue my study. I think you will get a better job after that. Yeah, I'll think of it. Well, after watching the video, you can see that there is a dialogue between a man and woman. Jadi kalau kita melihat videonya tadi, itu ada dialog antara laki-laki dan perempuan ya. Kalau kalian memperhatikan, di dialog itu ada beberapa ungkapan-ungkapan yang menggunakan conditional sentence. Nah, sekarang kita lihat dulu ungkapan conditional sentence yang pertama yang ada di dialog tersebut. If we burn paper, it becomes ash. Well, di dialog tersebut, si penutur mengatakan if we burn paper, it becomes ash. Kalau kita membakar kertas, itu akan menjadi abu. Nah, ini adalah sebuah general truth atau kebenaran secara umum atau fakta yang kita semua sudah tahu itu kebenarannya. Nah, ini adalah conditional sentence type 0. Nah, conditional sentence type 0 ini juga memiliki pattern ya atau pola. Nah, diingat kembali kalau conditional sentence tadi terdiri atas berapa klausa? Ya, 2 klausa ya, yaitu if clause and result clause. Nah, untuk if clause-nya type 0 ini bentuknya adalah simple present. Setelah subject itu kita menggunakan kata kerja bentuk pertama. Kalau kita mau tambahkan objek itu boleh. Nah, untuk main clause atau result clause-nya juga tetap bentuknya adalah simple form ya. Setelah subjek itu adalah kata kerja bentuk pertama. Oke, paham ya? Jadi saya ulangi kalimatnya yang tadi untuk type 0, if we burn paper, it becomes ash. Well, sekarang kita lanjut, kita lihat ungkapan yang berikutnya ya. If I have enough time, I will watch TV on tonight. Oke, di ungkapan yang tadi, the speaker mengatakan, if I have enough time, I will watch TV tonight. Kalau saya punya waktu, saya akan menonton TV nanti malam. Nah, ini adalah conditional sentence type 1. Ya. Nah, kalau conditional sentence type 1 itu menjelaskan sesuatu yang true in the present and true in the future. Sesuatu yang mungkin saja terjadi saat ini dan mungkin juga terjadi di waktu yang akan datang. Nah, untuk polanya, if clause-nya itu sama dengan type 0, yaitu simple present. Setelah subject itu ditambahkan kata kerja bentuk pertama. Nah, untuk result clause-nya setelah subjek kita menggunakan will, lalu disusul dengan kata kerja bentuk pertama. Nah, itu untuk type 1. Saya ulangi kalimatnya ya. If I have enough time, I will watch TV tonight. Oke, smart students, untuk type 1 ini ada jenis kalimat lain ya. Sekarang coba kalian perhatikan dulu kalimat-kalimat lain untuk type 1 ini. Well, smart students, ini ada beberapa kalimat yang merupakan kalimat conditional sentence type 1 ya. Yang pertama, if it rains, we should stay home. Lalu yang kedua, if it rains, I might decide to stay home. Kemudian yang berikutnya, if it rains, we can't go. Lalu, if it rains, we're going to stay home. And the last, if anyone calls, please take a message. Oke, ini adalah contoh kalimat lain untuk conditional sentence type 1. Bisa kita lihat di sini bahwa untuk type 1 ini ada model lain yang bisa kita gunakan selain will, yaitu should, might, can't, atau be going to. Nah, bisa juga sebenarnya kita menghilangkan modelnya yang jelas di result clause-nya itu adalah bentuk simple present atau simple form. Nah, itu tadi ya untuk type 1. Nah, sekarang kita lihat lagi ya ungkapan yang ketiga.
If I were you, I would continue my study. Nah, di ungkapan yang ketiga ini, the speaker mengatakan, if I were you, I would continue my study. Jika saya jadi kamu, saya akan melanjutkan pendidikan saya. Nah, ini adalah conditional sentence type 2. Well, smart students, untuk conditional sentence type 2 ini, itu digunakan untuk menyatakan sesuatu yang untrue in the present and in the future. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi saat ini dan bahkan sulit untuk terjadi di waktu yang akan datang. Nah, untuk patternnya atau polanya, if clause-nya itu menggunakan simple past ya, atau past form. Setelah subject itu bukan kata kerja pertama tapi kata kerja kedua. Oke? And then untuk result clause atau main clause-nya itu bukan lagi will ya, tapi kita menggunakan would setelah subject. Lalu diikuti dengan kata kerja bentuk pertama atau simple form. Oke, sampai sini paham ya? Jadi Mem ulangi kalimatnya untuk type 2 ini. If I were you, I would continue my study. Well, smart students, sekarang kita lanjut lagi ya ke ungkapan yang berikutnya. If she had locked the car, the thief wouldn't have stolen her car. Oke, smart students, di ungkapan yang tadi, the speaker mengatakan, if she had locked the car, the thief wouldn't have stolen her car. Jika dia mengunci mobilnya, pencuri tidak akan mencuri mobilnya. Ini adalah contoh dari conditional sentence type 3. Nah, conditional sentence type 3 ini adalah sesuatu yang untrue in the past atau tidak terjadi di waktu lampau. Ya, kalau Memria mau mengatakan ini istilahnya seperti penyesalan ya. Nah, kalau kita bicara tentang polanya untuk conditional sentence type 3 ini, untuk if clause-nya itu menggunakan past perfect. Setelah subject itu menggunakan kata bantu had, baru setelah itu menggunakan kata kerja ketiga. Lalu untuk main clause-nya ya, itu bentuknya adalah past participle. Setelah subject kita menggunakan would, lalu have, lalu kata kerja ketiga. Nah, ini agak rumit ya, karena menggunakan kata kerja ketiga dan kata bantu would have. Saya ulangi kalimatnya, if she had locked the car, the thief wouldn't stolen her car. Oke, smart student, sampai sini paham ya? Nah, Mem ulangi ya, conditional sentence itu terdiri atas 4. Yang pertama, type 0. Type 0 fungsinya untuk menjelaskan sesuatu yang general truth atau kebenaran yang kita semua sudah ketahui ya. Kemudian, yang berikutnya adalah type 1. Type 1 ini menjelaskan pengandaian yang true in the present and true in the future. Atau Memria istilahkan ini adalah sebuah hope atau harapan. Namanya juga harapan kan, itu memungkinkan terjadi meskipun itu saat ini atau mungkin suatu saat nanti. Nah, untuk yang ketiga itu adalah conditional sentence type 2. Nah, conditional sentence type 2 ini digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang untrue in the present and untrue in the future. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi saat ini dan kemungkinan terjadinya di waktu yang akan datang itu juga sulit ya. Atau Memria menyebut dengan istilah pengandaian hayalan ya. Kita sering berhayal kan, nah hayalan itu kadang-kadang kalau terlalu tinggi itu tidak mungkin terjadi jika saya jadi kamu. Nah, ini adalah contoh dari type 2. Nah, sekarang yang terakhir adalah type 3. Nah, type 3 ini digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang untrue in the past, sesuatu yang tidak terjadi di waktu lampau. Jadi kita juga sering berandai-andai ya, tapi itu sudah di waktu lampau. Nah, Memria lebih senang mengatakan ini sebagai sebuah pengandaian yang sifatnya penyesalan karena kita tidak lakukan di waktu lampau. Well, smart students, mudah sekali bukan? Nah, sekarang untuk lebih memperdalam pemahaman kita tentang conditional sentence, sekarang kita coba latihan soalnya ya.
Jadi directions-nya adalah complete the sentences with the verb in parentheses. Lengkapi kalimat yang diberikan dengan menggunakan kata-kata yang ada di dalam kurung. Oke, kita mulai ya. Nah, untuk situasi pertama, di situ dikatakan I usually write my parents a letter every week. That is a true fact. In other words, nah dengan kata lain kita bisa mengatakan bahwa if I, kira-kira jawabannya apa ya? Ya, jadi jawaban yang melengkapi bagian yang kosong itu adalah have enough time. I write my parents a letter. Okay, very good. Jadi ini adalah conditional sentence type 0. Oke, sekarang kita pindah ya ke situasi yang kedua. Situasi yang kedua mengatakan I may have enough time to write my parents a letter tonight. I want to write them a letter tonight. Both of those things are true. Or in other words, we can say that. Nah, sekarang coba kita pikir apa ya kira-kira yang bisa melengkapi kalimat ini? Oke, benar sekali. Jadi jawabannya adalah if I have enough time, I will write my parents a letter tonight. Karena ini masih memungkinkan dia untuk membuat surat ke orang tuanya sebentar malam ya. Ini adalah conditional sentence type 1. Okay, now let's move to the third situation. The third situation, I don't have enough time right now, so I won't write my parents a letter. I'll try to do it later. I want to write them, but the truth is that I just don't have enough time right now. In other words, nah kira-kira jawabannya apa ya? Oke, betul sekali. Jadi jawabannya adalah if I had enough time right now, I would write my parents a letter. Jadi ini adalah contoh conditional sentence type 2. Untrue in the present. Tidak mungkin terjadi saat ini ya, karena katanya dia tidak punya waktu saat ini untuk menulis. Makanya dia berandai-andai gitu ya. Oke, sekarang kita lihat situasi yang terakhir. Nah, situasi yang terakhir situ mengatakan I wanted to write my parents a letter last night, but I didn't have enough time. In other words, katanya tadi malam dia ingin tidak punya waktu, tapi dia ingin menulis surat, makanya dengan kata lain kita bisa mengatakan apa? Oke, jawabannya apa kira-kira? Oke, very good. Jadi jawabannya adalah if I had enough time, I would have written my parents a letter last night. Ini adalah conditional sentence type 3. Ya, sesuatu yang tidak mungkin terjadi di waktu lampau karena tadi malam katanya dia tidak punya waktu. Well, smart students, this is the end of our lesson today. Ini adalah akhir dari kelas kita ya. And I want to say thank you very much for your attention. And don't forget, if you have any question, feel free. Or don't be afraid to contact me or to ask Memriah ya. The last but not least, I want to say stay healthy, stay safe, and stay care. Because we are still in a pandemic situation, karena kita masih dalam situasi pandemi, tidak perlu keluar rumah kalau itu tidak penting ya. Kalaupun kita harus keluar rumah karena sesuatu yang mendesak, tetap patuhi protokol kesehatan. Gunakan masker dan senantiasa cuci tangan dan jaga jarak. Okay? See you on our next meeting and have a nice day. Bye-bye.